Sebelumnya saya minta maaf untuk beberapa menit ke depan saya menganggap teman-teman dan mama dosen dan mama Pamong sebagai guru, sebagai murid SD atas usia kelas 5. Ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Pagi Ibu. Baik. Ada yang tidak hadir hari? Ada semua Ibu. Baik, sudah. Semua Ibu. Oke, terima kasih. Sebelum kita melanjutkan materi kita hari ini, kita berdoa bersama dulu ya. Ya Ibu. Ya, coba anak saya Lisa, coba angkat kita dalam doa. Waktu dan kesempatan saya berikan. Kita berdoa mulai, berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih Lisa. Bagaimana kabarnya ini hari? Anak-anak Sehat Bu. baik. Sebelum kita melanjutkan materi kita hari ini, kita menyanyikan sebuah lagu, itu lagu nasional, lagu Garuda Pancasila. Kita bersama ya. Ya Ibu. Kita menyanyikan lagunya. Ya, oke. Sudah selesai. Baik, Ibu Eri pukul saya Ibu. Heri, jangan membuat gaduh ya anak-anak. Coba Heri itu fokus dengan nakal, pelajaran Bu. hari ini. Dia curi sapu kelereng Ibu. Heri, tolong. Jangan nganggu teman-teman dulu, Heri. Ya Ibu. Baik, sudah. Ya, ayo coba fokus ke sini. Hari ini, anak-anak, kita membahas tema 7. Materinya tentang IPA dengan bahasa Indonesia. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama itu dengan membaca bacaan lewat slide PowerPoint, siswa dapat menjelaskan isi dan informasi dari sebuah teks bacaan secara tepat. Yang kedua, dengan mengamati gambar slide PowerPoint, siswa mampu mengidentifikasi sifat-sifat benda cair dengan tepat. Yang ketiga, dengan melakukan percobaan, siswa dapat menunjukkan perbedaan wujud benda cair dengan tepat. Yang keempat, dengan melakukan diskusi secara klasikal, siswa dapat mengetahui perbedaan sifat wujud cair. Oke, kembali kita melanjutkan materi kita. Pertama-tama, Ibu akan memaparkan teks bacaan, ya. Ibu akan memaparkan teks bacaan. Ini teks bacaannya. Coba kalian amati teks bacaannya dan membaca teks bacaan tersebut. Ayo. Sudah Bu. Sudah? Iya Bu. Oke. Dari teks bacaan ini tadi, kira-kira apa ya informasinya? Ayo, coba pikirkan. Informasi-informasi yang terdapat dalam teks bacaan itu apa? Ayo. Perubahan wujud benda Ibu. Ayo, baik. Terima kasih. Yunus bilang perubahan wujud benda. Oke, benar. Apa lagi? Ayo. Udara yang Imelda, ayo Imelda. Bisa? Perwujudan dari gas menjadi cair, Ibu. Oke. Ada perubahan wujud di sini dari gas menjadi cair. Oke. Ada lagi yang lain? Coba Heri. Ayo. udara yang mengandung air Ibu. Nah, bagus. Anak saya Yohanes. Kalau yang dengar ini, ayo coba. Ayo. Tidak tahu. Ayo kembali ke Pak adik saya dulu. Pak Heri, Pak Yohanes, adik saya Yohanes dulu. Ulang pertanyaannya, Bu. Nah, di sini informasi dia. Di sini tadi Ibu sajikan teks bacaan. Nah, dari teks bacaan ini tadi, kalian bisa menemukan, baca dulu ya, baca.
Terus kalian menemukan informasi-informasi yang terdapat dalam teks bacaan. Nah, pertanyaannya, apa saja informasi yang terdapat dalam teks ini? Ayo. Kaca jendela, mobil bagian dalam kering. Oh iya, kaca jendela bagian dalam itu kering. Oke, yang lain. Masih Peristiwa ada? mengembun, Ibu. Ya? Contoh peristiwa mengembun. Oh, bagus. Peristiwa mengembun. Baik, sudah. Masih ada kan? Udara di sekitar mengandung uap air. Sekitar itu mengembun. Bagus. Nah, jadi informasi yang terdapat dalam teks bacaan tadi melengkapi jawaban kalian. Informasinya, mengembun adalah proses perubahan dari gas menjadi cair. Yang kedua tadi, pada saat cuaca cerah, kaca jendela mobil bagian dalam kering. Nah, ketika hujan turun, kaca yang tadinya kering, ia akan menjadi buram. Di sini juga, informasinya juga itu, contoh mengembun adalah ketika pecahan es batu ke dalam gelas, mula-mula gelas di luarnya itu kering, tapi lama-kelamaan dia akan berubah menjadi basah atau titik-titik air. Itu dia punya informasi-informasi yang terdapat dalam teks. Ada pertanyaan sampai sini anak-anak? Oh, baik sudah. Nah, selanjutnya kita masuk pada perubahan benda. Kalau tadi kita membaca teks bacaan yang di dalamnya isi perubahan benda, sekarang coba kalian amati dulu gambar-gambar yang Ibu tayangkan ini. Ayo. Sudah? Anak-anak sudah? Ibu. Oh, baik sudah. Kira-kira apa yang kalian ketahui tentang benda-benda yang terdapat dalam gambar yang Ibu tayangkan ini? Ayo, gambar yang pertama dulu, mentega itu. Ayo. Ada Mentega dia mencair, Ibu. mentega dipanaskan. Mentega dia mencair. Yang kedua itu Panas. air. Iya, Air lagi mendidih, dicerang Bu. itu. Mendidih. Airnya lagi dicerang itu ya. Nah, yang Airnya ketiga panas. Nah, yang panas, yang ketiga ada gelas kopi yang kopinya itu lagi panas. Ada asapnya ya? Ya, Ibu. Ya, baik. Merah. Iya, gelasnya warna merah. Nah, kalau kita lihat bagian atasnya itu ada gas-gasnya itu ya. Baik sudah. Asapnya. Iya. Kembali ke gambar yang pertama, gambar mentega itu. Mentega ini anak-anak, coba kalian perhatikan gambar pertama ini. Mentega ini, dia ini awalnya benda padat. Benda padat. Siapa yang pernah buat kue di rumah? Ayo. Atau ibu melihat ibunya membuat kue di rumah? Ayo. Anak Siti pernah? Iya, pernah. Oh, baik sudah. Mentega yang anak Siti lihat awalnya itu bagaimana bentuknya? Padat atau cair? Ya, seperti itu, seperti krim. Oh ya. Padat. Ya, padat dia ya. Iya. Padat. Awalnya padat. Nah, ketika dipanaskan benda padat ini, dia akan mencair anak-anak. Iya. Inilah yang disebut dengan perubahan benda. Perubahan benda di sini adalah perubahan benda dari padat ke cair. Paham? Ya, paham, Bu. Oke. Nah, itu dari padat ke cair. Langkah kedua perubahan benda padat ke cair ini adalah dari cair ke padat. Cairnya ini, pertama, kita kasih panaskan. Biasanya ibu ya, ibu-ibu di rumah membuat kue, panaskan mentega dulu biasanya kalau buat kue apa itu? Kue tar ya, kue tar. Panaskan dulu dia punya menteganya. Mentega, nanti jadi cair. Sudah. Tapi lama-kelamaan ketika mentega yang dipanaskan tadi anak-anak, didiamkan beberapa menit, mentega yang tadinya mencair akan menjadi padat kembali. Iya. Oke, inilah Keras yang lagi. Iya, baik. Inilah yang disebut
perubahan benda dari cair ke padat. Oke? Ya. Nah, lanjut. Coba amati perubahan benda yang kedua. Nah, gambar yang kedua ini, di sini ada ceret ya, air. Air ini lagi dicerang. Air ini lagi dicerang. Nah, lama-kelamaan air yang kita cerang ini, dia akan panas. Setelah panas dan bergejolak, saat itu dia mengeluarkan asap, gas, gas. Nah, perubahan yang terjadi di sini, benda cair akan berubah menjadi gas. Paham? Gas yang dimaksud di situ adalah asap. Asapnya itu ke atas itu, uapnya itu. Nah, uapnya. Nah, ini saya kasih contoh gambar di gelas yang nomor 3 ini, ada gambar gelas yang ada keluar uapnya. Nah, uap yang lama-kelamaan itu, kita diamkan itu, lama-kelamaan ketika dia dinginkan, uap yang tadi itu keluar itu, dia akan menjadi titik-titik air, anak-anak. Menjadi titik-titik air dia. Biasa orang sebut itu membeku. Nah, jadi di sini benda cair berubah menjadi benda gas. Paham? Ayo, paham? Paham, Ibu. Ya, baik sudah. Nah, di sini tadi yang saya bahas di sini tadi adalah bagaimana proses benda cair berubah menjadi padat dan dia kembali ke cairnya lagi, sudah saya kasih jelaskan contohnya ketiga tadi, dan benda cair ke gas dan gas ke titik-titik air. Paham? Ayo, paham? Sampai sini. Ayo, yang bertanya silakan. Ibu, ini dia masak yang ini pakai apa nih, Ibu? Kompor? Ini ada pakai kompor itu. Ya. Iya, Ibu. Kita di rumah pakai api itu, Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Sudah, Bu. Ada pertanyaan. Nah, oke. Lanjut ke bagian sifat-sifat benda cair. Kalau tadi kita membahas itu, bagaimana perubahan benda cair itu menjadi padat, dan bagaimana benda gas itu menjadi cair. Atau dari cair ke gas. Sekarang kita masuk pada sifat-sifat benda cair maksudnya. Oke, yang pertama, kita fokus di sifat-sifat benda cair dulu hari ini ya anak-anak. Yang pertama, sifat-sifat benda cair itu, yang pertama, bentuk dan ukurannya selalu berubah-ubah dia. Nah, coba kalian lihat ke sini. Ini Ibu ada gambar di sini. Coba Ibu anak-anak lihat gambar yang Ibu tayangkan di sini. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, selalu berubah-ubah. Itu artinya begini. Coba lihat ke sini. Nah, ini ada benda cair diisi dalam botol. Nah, bentuknya seperti botol atau seperti wadahnya. Nah, ketika benda cair ini dituangkan di dalam gelas atau ke dalam gelas, nah, bentuknya seperti gelas. Ikut wadahnya ya. Atau kalau kita masuk ke dalam ember, ke dalam baskom, atau apa saja, bentuknya sesuai atau mengikuti wadahnya. Paham? Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, itu yang pertama. Lalu, volumenya tidak berubah dia. Tetap. Kalaupun kita tuang ke dalam gelas, tuang ke dalam botol, tuang ke dalam baskom, atau apa saja, volumenya tetap sama. Hanya bentuknya saja yang berubah dari ikut volume. Ikut wadahnya. Tapi volumenya sama. Nah, lanjut. Benda cair itu, dia mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Selalu mengalir ke tempat yang rendah dia. Ini Ibu ada kasih gambar di sini. Coba kalian lihat, ini ada gambar air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Yuk, coba lihat. Air terjun. Iya, air terjun. Airnya indah sekali. Sudah? Sudah. Nah, inilah yang disebut. Ya,
air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Biasanya itu sahabat-sahabat ada pematang-pematang ya, mengalir dari pematang yang satu ke pematang yang lain, tapi dia cara kerjanya itu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Itu sifat-sifat benda cair. Lanjut ke berikutnya. Sifat benda cair itu dia meresap melalui celah-celah kecil. Nah, coba kalian amati ini. Ada saya gambar di sini, gambar tisu. Awalnya tisu ini anak-anak, awalnya tisu ini kering. Tetapi ketika tisu ini atau kain apa saja, ketika kita masuk ke dalam gelas yang berisi air, dengan sendirinya seluruh permukaannya itu basah. Kalaupun tidak semua kita masuk, tetap mengalir dia. Itu karena sifat benda cair itu tadi mengalir melalui celah-celah kecil dia. Oke? Paham? Ayo, paham? Ya, baik. Baik. Nah, lalu sifat benda cair yang berikutnya adalah menekan ke segala arah. Nah, dan permukaannya itu selalu tenang. Menekan ke segala arah itu, ini saya kasih contoh di gambarnya nih. Ini dia. Sudah? Dan permukaannya selalu tenang. Kalaupun kita kasih miring dia punya botol atau apa saja benda wadahnya itu, tetap dia punya permukaannya itu selalu tenang. Paham? Paham. Oke, baik. Sepertinya anak-anak ini pintar semua ini. Ada pertanyaan sampai sini anak-anak? Ada, Bu. Ada, Bu. Iya, Bu. Oke. Ada pertanyaan? Ada, Bu. Ayo, coba. Tadi gambar itu air tenang. Ya. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana kalau botol atau kaca itu digerak, digoyang-goyang atau diguncangkan? Itu kalau digoyang-goyang. Itu kalau digoyang. Yang kita fokuskan di sini anak-anak, ketika kita diamkan air itu di dalam tempat atau wadah yang tanpa digerak-gerak, kalaupun miring, kalaupun lurus, ini saya kasih contoh air ini. Ini kan dia bergerak, lama-kelamaan ini botol aqua, air yang di dalam botol aqua ini dia tenang, dia punya permukaannya. Oke, Bu, sudah paham, Bu. Baik, terima kasih. Lanjut. Kalian sudah membahas bagaimana sifat-sifat benda cair itu tadi. Sekarang kita masuk pada kegiatan ya. Ayo. Ada kegiatan untuk kita kerjakan sebentar ini. Yang pertama itu sebentar. Kalian kerja masing-masing saja ya. Kalian kerja masing-masing saja tanpa pakai kelompok. Kita bahasnya saja sebentar atau melaporkan hasil kerjanya sebentar secara individu ya. Ini saya siapkan. Kita melakukan kegiatan sebentar ya anak-anak menyangkut benda-benda cair. Yang pertama Ibu sudah siapkan ini. Coba kalian baca ini. LKPD. Ya, maksudnya langkah percobaannya sudah? Sebentar Sudah, kalian Bu. melakukan percobaan secara individu ya. Iya. Nah, ini Ibu sudah siapkan ini. Kalian melakukan percobaan sesuai dengan langkah-langkah ini. Iya, Bu. Sekarang kalian mulai mengerjakan atau melakukan percobaan sesuai dengan langkah-langkah ini. Ayo, saya beri waktu 20 menit. Sudah, Bu. Sudah selesai, Bu. Sudah, Bu. Sudah selesai? Sudah selesai anak-anak? Ya, Sudah, Ibu. sekarang siapa yang mau menampilkan pertama untuk presentasi di depan kelas? Ayo. Saya, Ibu. Ya, coba Yunus. Ayo, anak Yunus dulu. Saya. Apa yang kalian ketahui setelah kalian melakukan percobaan tersebut tadi? Ayo. Saat tadi bakar lilin, Ibu. Iya. Habis itu dia mencair, Ibu.
Oke. Setelah itu lama-lama dia baku kembali lilin itu yang sudah Oke. cair. Iya, bagus sekali. Ada yang lain? Saya, Bu. Iya, coba anak Siti. Saya bakar lilin. Oke. Lilinnya mencair, Iya. lalu lama-lama dia keras, tapi dia tidak seperti lilin lagi, Bu. Iya. Dia keras, tapi tidak seperti lilin lagi. Oh iya. Iya, Nah, anak Risa? Anak Risa yang kita belakang ya? Coba. Ya, Yang lagi Ibu. satu ini ada keluar kayaknya. Nah, anak Imelda coba. Apa yang kalian ketahui atau anak Imelda ketahui tadi tentang hasil percobaannya tadi? Ayo. Lilin yang awalnya merupakan benda padat. Ketika dibakar, lilin ini meleleh, merubah menjadi benda cair, dan ketika dibiarkan dalam beberapa menit, kemudian lilin berubah menjadi padat lagi. Oke, bagus. Semua jawaban anak-anak tadi benar. Nah, dari jawaban itu, Ibu mengambil kesimpulan bahwa perubahan benda ini yang kita fokuskan tadi ini adalah benda cair ke padat atau padat ke cair. Awalnya tadi ini lilin ya, lilin ini benda padat dia. Nah, ketika dibakar, lilin ini meleleh, menyala ya, menyala, meleleh. Nah, leleh. Nah, kalau kita mengamati di kaki lilin ini, leleh akan menjadi padat dia. Memang awal-awalnya lembek, tapi ketika lama-kelamaan dia dibiarkan sampai 1 jam lah, 2 jam lah, nah, dia akan padat kembali itu. Itulah yang disebut dengan perubahan benda padat ke cair, dari cair ke padat. Oke? Oke, Bu. Oke, baik. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada, Ibu. Iya, baik sudah. Saya kira materi kita hari ini sampai di sini saja. Sebelum Ibu menutupi materi ini atau pelajaran, Ibu mengambil dulu kesimpulan bahwa sifat benda cair itu adalah memiliki bentuknya berubah sesuai ibadahnya. Lanjut, volumenya tidak berubah dia dan menekan ke segala arah, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Oke. Sampai di sini. Oke. Untuk pertemuan berikut, kalian coba cari Rekam saja tuh. contoh benda padat dan benda gas ya. Oke. Cari contohnya dan bagaimana perubahan benda padat ke cair atau gas ke cair dan apa contohnya. Oke? Nah, sekarang kita menutupi pelajaran kita hari ini anak-anak dengan berdoa. Kepada anak Tabita, saya memberi waktu untuk memimpin kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Iya, terima kasih ya, anak Tabita, terima kasih banyak.